Bicara. Siapa yang mengirimmu? Jangan bergerak. Orang di luar sedang mencarimu. Kamu juga tidak ingin. Orang lain tahu kamu di sini menggodaiku. Tunang, aku sudah menyuruh orang memblokir semua jalur keluar masuk. Yun 11 si manis tidak akan bisa kabur. Kamu gila. Aku tapi masih berani menggodaiku. Kalau kamu suka tantangan, aku akan memuaskanmu. Bukan aku. Lepaskan aku. Survei umum Leng tahu bahwa obat yang diberikan kepada Anda adalah Kepenekamu Ling Xian. Wanita yang baru saja masuk ke kamarku, siapa dia? Dia adalah tunangan keponakanmu. Tunangan. Buru-buru apa? Orang yang kamu cari mana? Tonang, wartawan dan pengemis sudah diatur semuanya. Yakin? Obatnya aku yang masukkan sendiri. Pasti besok dia tidak bisa meninggalkan tempat pernikahan. Kakakmu si manis itu, tangannya saja tidak mau kusentuh. Sangat menyebalkan. Leng Xuan. Yun 11, kenapa kamu di sini? Kenapa? Marah karena aku mengganggu kencan kalian ya? Kakak. Salah paham. Kamu pikir aku buta? Yun Yu. Dia merusak keluarga ibuku, sekarang kamu juga. Menggoda tunanganku. Kamu dan dia benar-benar cocok jadi barang berharga. Damn. Yun 11, kalau bukan karena menikahimu, bisa mendapatkan warisannya. Kamu pikir aku akan setuju menikahimu? Seperti bajingan sepertimu, pantas aku menikahimu? Bahkan jika kamu mati, kamu harus mati. Di tempat pernikahan besok. Kakak, setelah besok, akulah yang akan menjadi nyonya muda keluarga Leng. Sedangkan kamu, wanita yang berkencan dengan pengemis. Mimpi. Seseorang halangi dia. Si manis keyar. Parenti. Naik. Sudah puas melihat? Kamu siapa? Kenapa tadi menyelamatkanku? Leng Xian. Direktur Grup Leng, paman dari Leng Xuan. Diam. Aduh, kalungku hilang. Turun dari mobil. Aduh, Bukannya mau cari kalung? Ayo ikut. Tuan Leng. Kalung itu sangat penting bagiku. Itu adalah peninggalan terakhir ibuku. Di atas meja kopi. Leng Xuan berbuat salah. Sebagai pamannya, wajar aku yang membereskannya. Katakan. Mau apa? Leng Xuan, berani-beraninya kamu selingkuh dengan adikku. Kalau begitu, aku akan menjadikan pamanmu sebagai istri pamanku. Alasan aku bertunangan dengan Leng Xuan adalah karena dia ingin mengambil warisan ibuku, sedangkan aku hanya ingin memanfaatkannya untuk membangkitkan kembali keluarga Yun dan menyelamatkan ayahku. Sekarang Leng Xuan berkhianat dan selingkuh. Apakah aku masih harus memaafkannya? Jadi, Paman, apa kamu sudah lupa? Apa yang pernah kamu lakukan padaku? Lepaskan aku. ini semua salahmu sendiri. Paman, Aku tanya sekali lagi. Kamu mau apa? mau kamu. Yun 11. Kalau menurut hubungan keluarga, kamu harus memanggilku paman. Lebih baik kamu pahami baik-baik hubungan ini.
Aku juga berharap Tuan Leng bisa paham. Aku dan bajingan Leng Xuan itu tidak ada hubungan apa-apa. Kalau tidak salah tebak, besok adalah hari pernikahan Nona Yun, kan? Kalau kamu ingin memanfaatkanku untuk membalas dendam pada Leng Xuan, lebih baik urungkan niatmu. Kamu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Ini 10 juta. Kalung sudah kamu dapatkan, sekarang silakan pergi. Tidak usah diantar. Tuan Leng. Kalau tidak salah tebak, kendalimu atas grup Leng tidaklah kuat. 5% saham dari warisan ibuku adalah milik Leng. Aku dan Leng Xuan sudah benar-benar putus, jadi asalkan kamu bekerja sama denganku, kamu akan menjadi pemegang saham terbesar di Leng. Dengan kemampuanmu, Tidak ada yang lebih cocok dariku. Pak Leng, rapat pemegang saham minggu depan akan memilih presiden direktur baru. Apakah Anda ingin membeli saham pemegang saham kecil terlebih dahulu? syaratnya apa? Menikah denganku. Foto mesramu dengan pria asing beredar. Apakah Anda mengaku berselingkuh sebelum menikah? Soal perjanjian pasca nikah, aku perlu jelaskan padamu. Halo? Yun 11, kalau kamu berani tidak datang ke pernikahanku, ayahmu akan mati. Aku setuju dengan perjanjian pasca nikahmu. Sekarang aku akan membatalkan pernikahan. Keponakanmu. Bukan aku yang berselingkuh sebelum menikah. Nyonya Yun 11, ayahmu dihukum penjara karena penggelapan bisnis dan berbagai kejahatan ekonomi lainnya. Apakah hal ini sudah dikonfirmasi? Tidak ada komentar. Sayang, kamu berani berkencan diam-diam? Bukan aku yang berkencan dengan Leng Xuan, kan? Buktinya sudah ada, masih berani membantah? Ini kan aku dan Leng Xian. Leng Xuan, kamu yakin mau memfitnahku dengan foto-foto ini? Memfitnah? Yun Shi. Faktanya sudah jelas, masih berkilah? Sekeliling sudah kuatur orang-orangku. Serahkan warisannya dengan baik, aku akan biarkan kamu hidup. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi dengan baik dari sini. Tidak penasaran siapa dia? Kakak, kok ada bekas ciuman di lehermu? Leng Xian, dasar anjing. Ini semua rencanamu. Kakak, coba bayangkan, malam pengantin perempuan selingkuh. Dengan pria lain, bagaimana media akan meliputnya? Kamu tidak takut aku akan nekat? Permainan baru saja dimulai. Aku akan membuatmu menghilang dari Han Seong selamanya. Segala sesuatu milik keluarga Yun akan kurebut darimu. Minger. Yun 11, jujur saja padaku. Kemarin malam kamu pergi kemana sih? Tante, soal ini. Mungkin tanya Leng Xuan lebih jelas ya? Kakak, Leng Xuan kan sudah sempurna. Kenapa masih mau kencan sama pria lain? Bukannya kamu selalu ingin menikah dengannya? Sekarang aku kasih kesempatan. Cepat serang. Kamu diam saja. Yun 11, Xiao Xuan itu anakku. Tidak perlu kamu yang ikut campur. Aku kasih kesempatan terakhir. Apa benar kamu selingkuh di luar? Memang ada yang selingkuh. Tapi siapa pelakunya? Menurutku, Leng Xuan dan adikku pasti lebih tahu dariku. Kebetulan hari ini semua ada, aku langsung saja bilang. Pernikahanku dengan Leng Xuan lebih baik dibatalkan. Apa? Leng Xuan ditolak nikahnya? Musuhi keluarga Leng, keluarga Yun pasti akan dihancurkan oleh Tuan Leng ketiga. Kurang ajar. Yun 11, kau pikir keluarga kami bukan keluarga terhormat ya? Pernikahan ini tidak bisa kau batalkan semaumu. Berani-beraninya menolak keluarga kami. Siapa pria yang kencan denganmu tadi malam? Siapa dia? Siapa? Cepat bilang. Siapa sih? Karakana. Aku.
Paman, si imut ini berani menggoda Anda? Aku hajar dia. Imut. Memukul wanita bukanlah pria sejati. Demi menghormati ayahmu. Perbuatanmu kali ini aku maafkan, jangan terulang lagi. Paman, ini semua salah si imut. Aku tidak tahu apa-apa. Benarkah? Memberi obat pun tidak tahu? Kau sengaja. Bukannya kau selalu ingin memfitnahku? Untuk mengambil warisan ibuku? Jangan lupa aku sudah peringatkan. Sekarang baru menyesal? Paman, wanita ini tunanganku. Sekarang bukan lagi. Dasar anak tidak berguna. Berani-beraninya memfitnah paman. Aku tidak akan membiarkanmu. Pergi sana. Si mata keranjang, kalau bukan karena kau menggoda Xiao Xuan kami, dia bisa melakukan kesalahan seperti itu? Dua putri keluarga Yun, satu lebih parah dari yang lain. Terlihat seperti gadis terhormat, tapi satu menggoda adik ipar. Satu lagi naik keranjang kakak ipar. Keluarga Yun bangkrut, sepertinya Yun 11 ini, untuk membayar hutang ayahnya. Cepat ikut. Oh, Tuan Leng. Terima kasih sudah membantuku hari ini. Jangan terlalu formal denganku. Itu, aku ada urusan, aku pergi dulu. Tidak perlu antar, sampai jumpa. Sanrui, bantu aku selidiki keadaan keluarga Yun. Selain itu, kirimkan lokasi terakhir Yun 11 padaku. Baik, Tuan Leng. Ayo, minum satu. Wah, siapa ini? Bagus juga, Yun 11. Beberapa hari lalu kamu masih memohon kesempatan dariku. Beberapa hari tidak ketemu, sudah mulai sombong ya? Hahaha. Tuan Wang, macet di jalan. Tenang, lain kali tidak akan seperti ini lagi. Aduh. Apa kamu lupa? Ayahmu, Yun Changtian, masih duduk di penjara. Hutang ayah dibayar anak. Hutangku 1 miliar. Apa kamu tidak mau bayar? Tuan Wang, izinkan saya menghormati Anda dulu. Haha. Hai. Pintar juga. Kamu. Nyanyikan lagu untuk kakak. Maaf, Tuan Wang, saya tidak bisa menyanyi. Apa kamu tidak menghargai aku? Ah. Tidak bisa nyanyi? Kalau tidak bisa nyanyi, menari untuk Tuan Wang. Ayo, haha, tampilkan sesuatu, hahaha. Hahaha, aduh. Lepaskan aku. Tenang. Kakak tidak akan menyia-nyiakanmu. Nanti, aku perkenalkan beberapa bos padamu. Bukankah kamu butuh uang untuk bayar hutang ayahmu yang di penjara? Hahaha, betul. Tuan Wang selalu sayang pada wanita. Kalau tidak bisa menyanyi, tidak usah menyanyi. Asalkan kamu minum arak ini. Aku akan memberi kamu beberapa hari lagi untuk melunasi hutang ini. Bunganya juga aku hapuskan. Mau teriak ya? Nanti ada waktu untuk kamu teriak. Aku kasih tahu ya. Yun Shi. Sejak awal aku sudah mengincar kamu. Asalkan kamu mau menurut dengan baik. Tenang saja, tidak hanya hutang beberapa puluh juta itu. Bahkan ayahmu yang sekarang di penjara. Aku bisa bebaskan dia untukmu, oke? Hahaha. Sayang, berani-beraninya kamu menggigitku. Paman, Aku di sini, kamu tidak apa-apa kan? mereka menggangguku. Baik, aku akan balas dendam untukmu. Siapa? Berani-beraninya memukulku. Aku bunuh kamu. Pak Leng, aku tidak tahu diri. Tidak tahu ini orangnya Bapak. Aku mohon, lihatlah ayahku adalah pemegang saham di Lengshi Film. Mohon Bapak maafkan aku. Uang yang dia hutang, aku yang akan bayar. Tidak. Sedangkan kamu dan ayahmu akan dicoret dari Lengshi dan tidak akan bekerja sama lagi selamanya. Jangan Pak Leng, aku salah. Mohon maafkan aku.
Pergi sana. Kamu mabuk. Mau kamu sendiri yang melakukannya atau aku bantu? Lepaskan aku. Ini katamu sendiri loh. Aduh. Leng Xian. Ini rumah atas namaku. Besok pindah ke sini dan tinggal bersamaku. Ini perjanjian pernikahan. Kalau tidak ada masalah, tanda tangan saja. Selama pernikahan, pihak kedua tidak boleh tidak pulang semalaman. Tidak boleh absen tanpa alasan. Tidak boleh berselingkuh. Pak Leng, ini mau mengurungku di sampingmu ya? Karena sudah menjadi wanitaku, tentu harus menurut aku. Suamiku, tenang saja. Aku ini orang yang sangat menghargai kontrak. Asalkan kamu tidak melanggar perjanjian, aku pasti setia sampai akhir. Tapi aku punya satu syarat. Kamu panggil aku apa? Suamiku. Katakan, syarat apa? Aduh, kamu juga tahu, aku untuk melunasi hutang. Sekarang hidup menumpang. Dan ayahku besok akan keluar dari penjara. Jadi, Aku tidak akan ikut campur pekerjaanmu, tapi kejadian hari ini. Aku tidak mau ini terjadi lagi. Aku akan menyuruh San Rui memberimu asisten pribadi. Agar keselamatanmu juga terjamin. Leng yang mulia tidak boleh ingkar janji. Kasih nomor teleponmu. Besok akan ada yang menghubungimu. Kalau ada masalah, telepon aku. Yunyu, kenapa kamu di sini? Kakak, kenapa kamu pulang? Ayah baru keluar dari penjara. Aku sengaja datang untuk menemaninya. Jangan tersinggung. Jangan pura-pura di depanku. Kamu tidak jijik, aku saja merasa sial. Kakak, gangga penjelasanku. Aku tidak mau dengar. Pergi. Pejinggen. Beraninya kamu kembali. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Sekarang keluarga Yun bangkrut, masih butuh bantuan keluarga Leng. Kamu berani membatalkan pertunangan? Di depan banyak orang pula. Membatalkan pertunangan dengan keluarga Leng, apa kamu mau memberontak? kenapa membatalkan pertunangan? Bukankah seharusnya kamu tanya Yunyu? Di hari pernikahan, bergaul mesra dengan tunanganku, apa? Mau kami bersaudara melayani satu suami? Damn. Sekarang reputasimu hancur, mau menjerumuskan adikmu juga? Segera minta maaf pada adikmu. Minta maaf padanya. Dia pantaskah? Katakan sekali lagi. Bahkan mati pun aku tidak akan minta maaf padanya. Yun 11, aku beritahu, abunya. Masih di tanganku, lebih baik kamu menurut saja. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak memikirkan hubungan ayah anak. Hubungan keluarga. Kita punya. Kakak, lebih baik kamu minta maaf. Kamu juga tidak mau abu ibu terbang ke selokan, kan? Tamparanku ini untuk mengajarimu sopan santun. Siapa kamu? Berani bersikap di depanku. Kamu masih melotot? Tidak terima? Aku tidak keberatan menambah tamparan di wajahmu. Yun 11, tamparanmu ini akan kuingat. Kamu tunggu saja. Bagus, ingatlah seumur hidup. Kamu hanya takut terlilit hutang keluarga Yun, kan? Aku peringatkan, jangan gunakan abu ibuku untuk mengancamku. Kamu, pergi dari sini. Tenang saja, hutang keluarga Yun tidak perlu kamu tanggung. Tapi kalau kamu berani mengganggu abu jenazah, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Paman, kenapa kamu datang? Nyonya Leng, kamu harus ganti panggilan. Ini kenapa bisa begini? Tidak apa-apa. Cuma dipukul ayahku saja. Istrimu dipukul, kamu malah ketawa? Tidak patut, pantas dipukul. Kamu, Jangan bergerak, aku oleskan obat. kenapa kamu bawa obat luka memar? Tahan ya, agak sakit tapi efeknya bagus untuk mengurangi bengkak. Sebenarnya tidak perlu dikurangi bengkaknya. Nanti 2 hari lagi juga sembuh. Kamu mau jalan-jalan dengan wajah seperti ini? Nyonya Yun, aku tidak mau disalahpahami orang sebagai.
Orang yang suka kekerasan dalam rumah tangga. Tuan Leng, kalau kita difoto gimana? Kamu istriku, di foto juga gak apa-apa. Bisa bersamamu, pasti karena di kehidupan sebelumnya. Aku berbuat baik dan dapat berkah. Kamu memujiku atau memuji dirimu sendiri? Memang kenapa? Aku bisa menikah dengan si Oleng, itu sudah berkah. Ayo kita makan. Aku ke toilet dulu. Belum makan sudah mau kabur? Aku mau dandan lagi. Ikut. Tidak usah. Kamu sudah cantik. Aku bisa lebih cantik lagi. CEO Leng. Tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Kalau Anda sendirian, perlu aku temani makan? Maaf. Dia tidak mau. Kamu siapa? Orang seperti kamu, apa haknya makan bersama? CEO Leng? Kamu tahu aturan siapa datang duluan? Siapa datang duluan? Aku istrinya. Menurutmu aku punya hak atau tidak? Istri? Tidak mungkin CEO Leng menikahi wanita seperti kamu. Pulang. Tidak mau makan lagi? Makan apa? Aku sudah kenyang karena marah. Sebenarnya tadi aku ingin menolaknya, tapi tidak menyangka kamu sudah kembali. Aku baru pergi ke kamar mandi sebentar. Kamu sudah menarik perhatian orang lain. Nanti aku urus kamu di rumah. Minggir, jangan menghalangi. Kamu. Ini bisa kulihat gratis? Tidak, ini. Bukankah ini seharusnya yang kulihat? Takut apa? Aku tidak akan memakanmu. Tuan Leng, tolong jaga sikap. Jaga sikap. Kamu dan Leng Xuan sudah batal bertunangan. Sekarang kamu adalah istriku. Karena kita sudah menjadi suami istri. Maka tidur bersama adalah hal yang wajar, bukan? Dulu, kamulah yang bilang harus menjaga jarak. Pernikahan bukanlah lelucon. Kamu adalah istriku. Sekarang kita sudah menikah. Bukankah itu? Harusnya lebih mengenal satu sama lain? Kamu serius? Dulu aku pernah memberimu kesempatan untuk mundur. Tidak apa-apa. Istirahatlah lebih awal. Apa maksudnya dia? Tuan Leng, Nona Yun 11 sudah sampai di lantai bawah. Ini data yang Anda minta. Hutang keluarga Yun akan dibayar dari rekening pribadiku untuk melakukan injeksi modal. Selain itu, merger dan warisan saham setengahnya diberikan kepada Yun 11. Baik, Tuan Leng. Yun Shi, kamu benar-benar seperti hantu yang tidak bisa pergi. Jauh dariku, menjijikan. Yun 11 naik keranjang paman kecilku. Kamu sendiri sebersih apa? Leng Xuan, jangan lupa. Kamu adalah yang kutinggalkan. Yun yang kamu usahakan mati-matian untuk tidur bersama. Bahkan tidak bisa masuk ke dalam silsilah keluarga Yun, anak haram. Pria brengsek dan si imut, benar-benar pasangan yang cocok. Si imut. Mau memukul? Kamu berani? Yun 11, jangan pikir dengan naik keranjang paman kecilku. Bisa langsung menjadi burung phoenix. Jangan lupa, ini wilayah Leng, wilayahku. Begitu dia bosan, aku akan menghabisi kamu. Ini semua karena kamu memaksaku. Sayang, kenapa baru datang? Aku sudah menunggu lama. Bantu aku. Hanya sekali ini. Panggil bibi kecil. Paman kecil. Bibi kecil. Pesta perayaan Leng besok malam, kakek tidak bisa hadir. Suruh paman kecil menggantikannya. Mengerti. Silakan antar tamu. Tuan Leng, silakan. Siapa yang berani memberimu nyali? Berani-beraninya mengakaliku.
Ini kan keadaan darurat. Lagi pula, mantan bertemu yang berani menang. Aku sedang membantumu, tidak berterima kasih malah menyalahkanku. Mantan. Jangan pernah sebut dua kata itu di depanku lagi. Kamu bosnya, terserah kamu. Tapi apa? kapan proyek Yun akan dimulai? Ini rencana akuisisi. Aku akan mengawasinya langsung. Baik, terima kasih. Hei. Malam ini temani aku ke pesta perayaan. Aku ikut. Apakah pantas? Kamu istriku? Siapa yang berani bilang tidak pantas? Yun 11 itu apa? Cuma barang pemberian Tuan Leng. Sekarang bahkan tidak bisa masuk rumah Leng. Burung gereja ingin jadi phoenix, mimpi siang bolong. Yun wedayandang Tuan Leng. Benar, aku memang bukan Phoenix. Tapi kamu, cuma anak haram keluarga Yun. Apa hakmu menertawakanku? Ini pesta perayaan Leng, apa hakmu hadir? Adik, kamu lupa ya? Hubunganku dengan Leng Xian. Nanti, kalau kamu bisa menikah dengan Leng Xuan, kamu harus panggil aku bibi kecil. Masih tanya apa aku punya hak masuk? Diam. Berani-beraninya memukulku. Memukulmu perlu pilih hari? Di luar, panggil aku bibi kecil. Di rumah, kamu anak haram, panggil aku kakak. Kakak perempuan seperti ibu, aku memukulmu untuk memberimu pelajaran, mengajarkanmu tata krama. Bagaimana menurutmu, Yun Yu? Kamu, Yun Shi. Jangan kira kamu bisa mengandalkan Leng Xian untuk mengubah fakta bahwa keluarga Yun bangkrut. Saya seorang anak perempuan tidak sah dan bagaimana Anda lebih mulia dari saya? Kamu benar-benar mengira Leng Xian akan mengumumkan beban seperti kamu? Aku tidak peduli, sudah selesai bicara? Di luar penuh wartawan, menurutmu mereka peduli? Yun Yu, jangan keterlaluan. Bukankah Leng Xian sangat melindungimu? Kenapa sekarang dia tidak peduli padamu? Nona Yunhua, CEO Leng sedang di ruang VIP. Ucapanmu akan kusampaikan padanya. Lancang, kamu hanya boneka kecil keluarga Leng. Berani mengancamku? Kamu tidak apa-apa. Kamu pergi dulu, serahkan padaku. Asisten San di luar, pergi. Yun Yu, ini pesta kemenangan Leng Group. Aku tidak akan berdebat denganmu, nanti akan kuhabisi kamu. Berdiri. Leng Xian tidak apa-apa? Tidak apa-apa. CEO Leng, aku tidak sengaja. Minta maaf. CEO Leng, kakak yang menghinaku dulu. Dia juga menghina Leng Xuan, aku tidak tahan jadi. Kenapa Yuyu harus minta maaf? Paman, aku dan Yuyu dipermalukan tidak apa. Yun Shi Lontong Millet. Dia tidak hanya mempermalukanku, tapi juga menghina seluruh kehormatan keluarga Leng, jelas tidak menghargai Leng Group. Sama sekali. Leng Xuan, kamu pantas tidur satu selimut dengan Yun Yu. Akting teh hijau juga sama persis. Menghina? Bagaimana kamu menghinanya? Paman, boneka kecil ini. Cukup. Aku menyuruhmu bicara. Paman, boneka kecil ini membuatku dipermalukan dan dibatalkan tunangan. Kamu tidak bisa memihaknya begitu, kan? Kamu menggangguku tidak apa, tapi permintaan maaf Yun Yu juga tidak perlu. Tamparan ini untuk memberimu pelajaran sebagai orang yang lebih tua. Tugasku, bahkan wanita sendiri tidak bisa kau kendalikan. Masih pantas disebut orang Leng? Kamu bilang. Paman, menurutmu? Tanganmu masih sakit? Paman sudah bicara, mana berani? Cepat bawa dia pergi. Kalian. Kok kamu mabuk? Tundukkan kepala sebentar. Apa kamu mabuk? Mabuk? Aku nggak mungkin mabuk. Waduh, selesai. Orang mabuk biasanya bilang nggak mabuk. Terus gimana dong ciri-ciri mabuk? Kamu ngapain? Aduh, Aku mabuk, pusing banget nih. cepat bangun, banyak orang lihat. Kita kan nggak kencan, takut apa?
Apa hubungannya kencan sama ini? Sekarang otakmu penuh sampah feodal ya? Kalau gitu aku salah bicara. Kamu ini sarkas banget. Tua memang, jadi cerewet. Pulang atau enggak sih? Kalau gitu aku pulang sekarang, habis kamu. Nanti malah belum tentu siapa yang habis siapa. Pak Leng. Bu, ada sekelompok wartawan masuk, perlu diurus? Gak usah. Pak Leng. Saya wartawan tabloid hiburan, katanya Nyonya Yun. Naik jabatan karena tunangan. Ada komentar? Tabloid hiburan? Bilang sama bos kalian, kalau istriku. Ada berita negatif jadi headline. Siap-siap tutup usaha. Nyonya Yun, kenapa kamu batalkan tunangan dengan Leng Xuan? Apa benar karena selingkuh sebelum nikah, Pak Leng? Konflik dengan Leng sudah pasti. Apa andalkan? Andalkan tunangan untuk atasi situasi? Pak Leng. Gaspol. Tunangan yang dimaksud wartawan siapa? Pak Leng, ada yang ngejar. Gaspol. Tunangan? Itu kemauan kakek, aku nggak tahu. Oh ternyata kamu suka begini. Kamu aja yang suka. Aku emang suka. Preman. Kalau kamu suka, kita coba malam ini. Pak Leng, tadi malam berantem sama siapa? Kok lehernya? Bicara yang penting. Rumah tua tadi telepon, mengingatkan Anda untuk hadir tepat waktu di acara keluarga. Acara keluarga? Ini lebih seperti perangkap. Apa Anda mau membatalkannya? Tidak perlu. Pilihkan beberapa set gaun untukku. Nanti aku akan ajak Hyun 11 bersama. Baik. Tunggu. Apakah Hyun 11 sedang menandatangani kontrak dengan Pak Ju dari Hanseong Capital? Seharusnya sudah mulai sekarang. Bawa aku ke sana. Pak Ju, Pak Leng ada urusan hari ini. Mengutusku untuk menandatangani kontrak. Nona Yun, umur berapa sekarang? Sepertinya. Belum punya pacar ya? Pak Ju, saya datang untuk membicarakan kerjasama. Selain itu, saya sudah menikah. Saya juga menghormati Anda. Bicara bisnis, kan bisa sambil ngobrol santai. Bisa nggak sih negosiasi? Pemula memang begitu. Perlu diajari perlahan oleh senior seperti kami. Ayah. Hahaha ayah. Eyo. Saya tidak bisa minum alkohol. Wah, ini Nona Yun tidak tulus nih. Kita kan teman, minum sedikit apa salahnya? Kalau Nona Yun serius mau bisnis. Kalau tidak bisa minum, nanti bisa rugi besar. Pak Ju, mohon tepati janji Anda. Hahaha baiklah. Nona Yun memang hebat, pantas jadi putri keluarga Yun. Maaf saya ke toilet dulu. Ayo makan. Yunshi, kamu benar-benar seperti hantu ya? Jauh-jauh dariku, aku jijik. Baru saja batal tunangan dengan Leng Xiao. Langsung dekat dengan pamannya. Beresiko apa kamu bilang aku jijik? Sampah, harusnya tinggal di tempat sampah. Leng Xuan adalah orang yang kutinggalkan. Meski kau berusaha mati-matian, kau hanya mengambil sampah yang kubuang. Kau sedang membicarakan dirimu sendiri? Bukankah sudah kubilang jangan ganggu aku lagi? Yun 11, kau tidak takut Leng Xian tahu? Kau adalah wanita yang kejam seperti ini? Kejam? Kalau kau sudah bilang begitu, tolong sampaikan kepada Yun Changtian dan ibumu, agar mereka segera menyelesaikan harta ibuku. Atau jangan salahkan aku jika tidak mengakui keluarga lagi. Yun 11, kau tidak takut karma? Karma? Langit melihat apa yang manusia lakukan.
Meski aku dapat karma, aku akan membawamu ke neraka bersamaku. Jika kau tidak ingin mati, jangan ganggu aku lagi. Tuan Leng, Yun 11 ada di Hotel Jangkeng. Yun 11, tunggulah sampai kau dicampakkan. Aku tidak percaya. Leng Xian akan tetap menyukaimu. Seperti sekarang. Yun Shi. Kau senang mengengkerkanku? Apa yang kau lakukan? Apa? Yun 11, kau benar-benar kejam. Memang benar kata orang, hati wanita paling beracun. Benar sekali. Minggir, atau aku akan menelepon polisi sekarang. Polisi? Mau melaporkanku karena penculikan dan pemerasan? Atau kencan? Jauh-jauh dariku. Sayang, berapa harga yang kau jual pada pamanku? Kukira kau wanita suci. Kalau tahu begini, aku sudah menidurimu. Diam. Kemari. Kau tidak membiarkanku tenang. Leng Shiyan mirbat tunenggangku. Aku akan memberinya tanduk hijau. Lepaskan aku. Berani menggigitku? Ayo, ikut aku. Lepaskan aku. Bukankah kau sedang menemui Tuan Wang? Kenapa tiba-tiba meneleponku, Yun 11? Kenapa diam, Yun 11? Tuan Leng, Nyonya hari ini bertemu dengan Tuan Ju dari Hanseong Capital untuk kerjasama lanjutan. Tapi asisten Tuan Ju bilang, Nyonya sudah lama meninggalkan ruangan, tidak tahu kemana perginya. Soal lokasi ponsel Nyonya, saat ini berada di dalam hotel. Blokir seluruh hotel. Jika dia sampai terluka, hotel ini juga tutup saja. Blokir seluruh hotel. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku sudah hubungi polisi. Lepaskan aku sekarang masih bisa. Hubungi polisi. Kau pikir aku takut? Coba tebak, setelah kejadian ini jadi besar. Bagaimana headline berita besok? Tunangan CEO Grup Leng berkencan dengan keponakan. Kau pikir Leng Xian masih mau memang? Leng Xian, kenapa kau belum datang? Aku memang ingin menghajar kau. Leng Xuan, lepaskan aku. Teriaklah, semakin keras semakin aku bersemangat. Lepaskan aku. Ah. Kau baik-baik saja? Baik, kenapa baru datang? Aku sangat takut. Paman, dengarkan penjelasanku, ini semua gara-gara si manis ini. Dia yang menggoda aku, salah dia. Asisten San, serang. Biarkan dia hidup. Dan juga, setelah selesai, bawa ke ruang leluhur. Aku salah, Paman. Tuan Leng. Nyonya sudah tidak ada hubungan apapun denganmu. Berani-beraninya kau menyakitinya. Aku tidak. Tuan Leng memberimu kesempatan hidup. Sudah merupakan anugerah terbesar untukmu. Kalau tahu begini, kenapa dari awal? Leng Xian, jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi aku pusing, bagaimana? Tidak apa-apa, tidur saja nanti baik. Sudah bangun? Mimpi buruk? Aku bermimpi memanggil namamu, tapi kau tidak muncul. Mulai sekarang aku siap kapanpun kau panggil. Yun 11. Aku akan melindungimu. Benarkah? Xiao Xian. Ibu. Ibu terlambat, mari pulang dengan ibu. Istri kedua, perintah Tuan Leng. Harus berlutut di kuil selama 3 hari 3 malam. Siapapun tidak boleh melawan. Pergi kau. Siapa kau pikir dirimu? Kalau Xian punya kemampuan, suruh dia datang langsung padaku. Kakak ipar, apa yang ingin kau katakan di hadapanku? Adik ipar.
Aku kan istrimu kakak kedua, bukan? Xiao Xuan adalah keponakanmu sendiri. Bagaimana bisa kau tega menyakiti Xiao Xuan? Tanganmu kejam sekali. Tidak takut kakek marah padamu? Dia sudah berbuat salah, aku tidak menghukum mati dia. Hanya karena masih ada ikatan darah. Kalau kau masih menghalangi, ikut saja dihukum bersamanya. Apa yang kau lakukan padanya? Katakan padaku. Aku menculik Yun 11. Apa? Panggil hukuman keluarga. Ibu, jangan pakai hukuman keluarga. Aku tidak mau mati. Ibu, tarik kepar. Xiao Xian. Apa katanya? Dia kan penerus keluarga Leng. Atas dasar hubungan ini. Pasal kau manusianya? Saat menyakiti istriku, pernahkah kau memikirkan hari ini? Pukul dia. Baik, Jangan, jangan, jangan. hentikan. Tu, kumong selamatan dia. Cukup. Kuil adalah tempat suci, jangan berbuat ricuh. Tuan, seumur hidupku. Aku belum pernah memohon pada siapapun. Aku bersujud padamu. Tolong maafkan dia, ya? Dasar brengsek. Cepat sujud dan minta maaf pada Tuan. Aku salah karena terus mengganggu tunangannya. Aku tidak pantas menginginkan wanita adik kita. Kakek, aku tahu salah. Maafkan aku. Tunengan. Kau adalah anak Yun Changtian dari keluarga Yun? Ya. Dasar brengsek. Apa maksudmu ini? Tahukah kau siapa wanita di sampingmu? Dia adalah istriku. Kurang ajar. Adik ipar merebut tunangan keponakan sendiri. Kalau kabar memalukan ini tersebar, masa depan keluarga Leng akan hancur. Leng Xian, kau tidak punya malu? Harga diriku, Leng Xian. Didapat dengan usahaku sendiri, bukan dari belas kasihan orang. Berani. Aku belum mati, kau sudah tidak menghargai orang tua ini. Sama sekali? Aku kesini bukan untuk mendengar ceramahmu. Karena semua orang sudah berkumpul. Maka aku umumkan secara resmi. Yun 11 adalah istri sahku. Mulai hari ini, urusan keluarga Leng setara denganku. Leng Xian. Diam. Kalau kau masih keras kepala, jangan salahkan aku mengusirmu dari keluarga Leng. Keluarga Leng bisa hidup tanpa siapapun. Tapi tanpa aku, Leng Xian. Menurutmu masih bisa sesukses sekarang? Apa masih bengong? Aksi. Jangan, tunggu. Jangan. Aku sudah tua. Demi tulang tua ini, biarkan dia hidup. Aku bisa kasih mereka satu kesempatan, tapi ibu dan anak ini dilarang menginjakan kaki di Hanseong selamanya. Aku janji, tidak, aku bersumpah, tidak akan kembali ke Hanseong. Ampunilah aku. Paman, ampunilah aku. Kenapa masih bengong? Bawa Nyonya dan Tuan muda pergi. Nyonya kedua, Tuan Leng, silakan. Leng Shiyan. Kau akan kehilangan keturunan. Bawa pergi. Kau tunggu saja. Leng Shiyan. Semoga kau tidak menyesali keputusanmu hari ini. Leng Xian tidak pernah menyesal. Apa yang kalian lakukan? Kamu siapa? Jangan ganggu kerja kami. Kerja? Ini rumahku. Barang-barangku yang kalian buang. Siapa yang izinkan kalian masuk dan mengambil barangku? Cepat minggir. Ini foto ibuku. Bagaimana kau masuk? Berani kau memukulku? Apa kau lupa apa yang kubilang waktu itu? Berani-beraninya kau menyentuh barang peninggalan ibuku. Dengar ya, aku tidak hanya akan memukulmu, tapi juga melumpuhkanmu. Apa yang kau lakukan? Kenapa dia ada di sini? Cepat pergi dari sini. Sudah lama aku memperingatkanmu. Aku, Yun Changtian. Tidak pantas kau jadi anak. Orang-orang. Usir dia keluar. Siapa yang berani? Jangan marah, sayang. Yun 11 juga anakmu. Kita semua keluarga, masa mau usir dia? Keluarga? Kau Piker Pantas? Satu orang asing, satu anak haram. Coba lihat diri sendiri di kaca, menjijikan. Kurang ajar. Begini caramu bicara pada orang tua? Pergi. Pergi. Rumah ini bisa saja tidak kutinggali, tapi mustahil membiarkan kedua wanita ini tinggal. Jangan lupa, villa ini adalah mahar ibuku. Nama di sertifikat properti, bukan kamu, Yun Changtian. Yang harus pergi adalah kalian.
berani mengancamku ya? Kalian yang memaksaku, jadi pergilah sekarang dari rumah ini. Semakin kau buat keributan, Yun 11, semakin cepat skandalnya tersebar. Sekarang kau sudah dekat dengan paman dari keluarga Leng. Kalau dia tahu ini, pasti akan mengusirmu. Urusanku bukan urusanmu. Sekarang pergi dari rumahku. Rupanya kau tidak mau terima baik, mau terima paksa ya? Seret dia pergi. Akan kulihat, siapa yang berani sentuh wanitaku. CEO Leng, ini urusan keluarga Yun, mau ikut campur juga? Kau pikir pantas mengancamku? CEO Leng, Yun 11 adalah putriku. Aku adalah orang yang lebih tua, yakin tidak memberi muka sedikit pun? Lucu. Wajahmu tidak ada harganya. Kalian membuat istriku tidak senang. Maka kalian juga harus membayar harganya. Kalian ngapain? Hei, hentikan. Aku, Lesia, bertindak. Belum ada yang bisa hentikan. Lanjutkan menghancurkan. Yun 11, mati kau tidak akan tenang. Yun 11, suruh mereka berhenti. Mau usir mereka? Sudahlah. Dia kan ayah kandungku. Baiklah. Aku bisa beri mereka kesempatan terakhir. Ingat. Ini kesempatan terakhir kalian. Kalau berani ganggu Yun 11 lagi, aku, Leng Xian, pasti akan membuat kalian hilang dari Han Seong. Leng Xian. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kamu adalah istri sahku, siapa lagi yang harus aku perlakukan dengan baik kalau bukan kamu? Kalau begitu, selama dia adalah istrimu, kamu akan baik padanya? Tentu saja. Aku tidak akan membiarkan wanitaku mengalami ketidakadilan apapun. Kamu. Ada apa? Tidak ada. Aku mau kembali ke kamar untuk tidur. Nyonya Leng, kamu salah kamar. Kamu. Nyonya Leng, pasangan pengantin baru. Tidak ada alasan untuk tidur terpisah. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Tolong periksa apa yang sedang dilakukan keluarga Yun belakangan ini. Pak Leng, saat istri menyerahkan saham, Anda bilang akan membelinya. Keluarga Yun. Hanya Yun Changtian. Saat itu dia masih di penjara. Yun Changtian belakangan ini sibuk mereorganisasi perusahaan Yun untuk bergabung dengan grup Leng. Sepertinya dia masih belum menyerah. Aku akan menyuruh orang untuk mengawasi mereka. Oh ya, Pak Leng. Istri Anda datang, sedang menunggu di bawah. Kamu adalah putri keluarga Yun, Yun 11. Kamu. Siapa aku tidak penting, yang penting adalah putri keluarga Yun. Sekarang kamu adalah selebriti di Han Seong. Kamu membatalkan pertunangan dengan Lesuan di pernikahanmu, mengungkapkan bahwa dia berkencan dengan anak haram. Sekarang, siapa di kalangan Han Seong yang tidak tahu tentang ini? Nona Yun, jangan buru-buru pergi dulu. Meskipun kamu sudah membatalkan pertunangan dengan keluarga Leng, tapi keluarga Yunmu bangkrut, katanya sedang direorganisasi. Pasti butuh suntikan dana. Apa kamu tertarik minum bersamaku, membicarakan akuisisi? Urusan istriku, tidak perlu kamu repotkan. Istriku. Datang ke kantor mencari aku. Ada apa? Oh, terlalu banyak orang. Lepaskan dulu. Pak Leng, kalian ini. Pak Chu, jika ada sesuatu, bisa dibicarakan lain kali. San Rui, antarkan tamu. Pak Hu, silakan. Xiao-san, bukankah Yun 11 adalah tunangan Leng Xuan? Kenapa Leng Xian? Mamelenya? Pak Chu, aku menyarankanmu untuk jangan bicara seperti itu di depan Sio Leng. Aku khawatir akan terjadi pengepungan bisnis. Kenapa tiba-tiba mau datang ke kantor mencariku? Aku merindukanmu. Tidak boleh. Katakanlah. Apa yang ingin dilakukan? Aku ingin dalam bentuk pemegang saham pengendali. Bertanggung jawab atas restrukturisasi kebangkrutan keluarga Yun. Kamu yakin? Aku tidak ingin ayahku dan Yun Yu terus seperti ini. Warisan ibuku. Aku harus menjaganya dengan baik. Baik, aku setuju. Putri Sio Yun masih muda tapi sangat berbakat. Benar-benar seperti ayah, seperti anak. Direktur Wang dari Dewan Direksi Grup Leng. Kenapa dia ada di sini? Proyek Lengxi Entertainment, serahkan saja pada Yun Yun. Aku akan mengawasi sendiri. Direktur Wang, tenang saja. Tunggu. Kurang ajar. Siapa yang menyuruhmu masuk?
Apa maksudnya ini? Ayah, kamu mengelola grup Yun. Menyebabkan perusahaan bangkrut, sekarang malah mengincar warisan ibuku. Datang dengan ide 5% saham grup Leng. Hanya aku yang bisa mewarisinya. Apa hak Yun Yu? Dia anak kandung ibuku? Sio Yun, apa yang terjadi? Apakah Yun Yu bukan anak Song 11? Direktur Wang, jangan salah paham. Sebenarnya aku, Direktur Wang, kamu salah paham. Dia tidak mungkin anakku. Aku tidak tahu siapa yang menyuruhmu mengacau. Kerjasamaku dengan Direktur Wang. Aku peringatkan kamu. Segera keluar, atau jangan salahkan aku kalau laporkan polisi. Gadis muda. Jangan jalani jalan yang salah. Aku menasihatimu. Lebih baik cepat pergi. Yun 11, ini yang khusus kusiapkan untukmu. Bagaimana dengan memanjat Leng Xian? Tetap diinjak-injak oleh ayah kandungmu sendiri. Apa yang kamu inginkan? Semua yang kamu miliki. Aku akan rebut satu persatu. Bisa-bisanya mau membunuh. Ayah, orang ini gila. Bisa-bisanya membawa pisau. Seseorang, bawa wanita gila ini pergi. Cepat, cepat. Pergi. Aku belum selesai bicara. Kenapa buru-buru? Apa lagi yang mau kamu omongkan? Kenapa masih diam? Seret dia keluar. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu ayah. Mulai hari ini, hubungan ayah anak kita putus total. Bagaimana dengan saham di tanganmu? Sudah aku alihkan ke Leng Xian. Jadi meski kau tanda tangani sekarang juga tidak sah. Mana mungkin? Kau berani transfer aset diam-diam. Diam-diam? Kalau bukan aku yang lunasi utangmu, kau bisa keluar dari penjara? Atau andalkan anak haram di sampingmu ini? Untuk lunasi utangmu? Anak haram. Yun Changtian, apa maksudmu? CEO Wang masih belum paham? Akulah putri kandung. Keluarga Song Dihanjeng, Song 11. Yang bernama Yun 11. Hello Yun Changtian. Kau anggap aku rekan bisnis yang bisa dibodohi? Kau berani suruh anak haram ini menjabat posisi dewan dengan nama palsu? Mau mati? Zoe Obo. Tenang. Aku juga korban. Orang sepertimu pantas bangkrut dan dipenjara. Menyentuhmu saja tangan jadi kotor. Dasar anak durhaka. Harusnya dulu kubunuh. Mati kau. Yun 11, bajingan kecil. Kebunuh kau. Apa yang terjadi? Sio Leng datang. Tuan Yun, kita bertemu lagi. Wah, ketemu lagi. Kebetulan ya. Bukan kebetulan. Sudah kukatakan. Kalau berani ganggu istriku lagi, takkan kumasalahkan. CEO Leng. Ini, salahku tak menjalankan kewajiban sebagai ayah. Membuat Yun 11 tersakiti. Mohon maafkan. Ampuni aku. Yun Yu, kemari. Kali ini tidak kupermasalahkan. Dalam 3 hari harus pindah dari rumah ibuku. Puas? Sudah selesai? Ayo pulang. Ayah maaf. Kalau bukan karena aku, kakak takkan marah. Kepadamu bahkan merebut asetmu. Ini salahku. Apa hubungannya denganmu? Ini semua ulang Yun 11 si anak durhaka itu. Kini sudah terjadi. Apa kau masih mau merebut kekuasaan? Bahkan jika Yun Group bangkrut, bisa restrukturisasi gabung ke Leng Group. Aku belum mati. Belum giliran seorang gadis kecil yang menentukan. Yun 11 tunggu saja, aku akan membuatmu dikhianati semua orang. Dan tidak akan bisa bangkit selamanya. Kau mengembalikan saham ke Yun 11. Bahkan membagikan setengah sahammu untuknya, bukan? Pak Leng, Tuan Leng, kita boleh bercanda. Tapi kenapa kau seriuskan pernikahan kontrak ini? Aku menyukainya. Kau tidak. Tidak. Apa kau tidak tahu kondisi keluarga Yun sekarang? Untuk memperebutkan keuntungan terakhir, semua pihak sudah tidak peduli lagi. Dan ada juga Yun Changtian itu. Istri pertamanya meninggal dalam keadaan tidak jelas. Kebangkrutan keluarga Yun juga mencurigakan. Wanita bisa dimainkan, tapi jangan terlalu serius. Hanya beberapa miliar saja. Akun pribadiku sudah menginvestasikan dana. Keluarga Yun sudah diakuisisi oleh keluarga Leng, tidak rugi. Tidak mungkin, aku pasti belum bangun. Aku pasti sedang bermimpi, aku harus cepat istirahat.
Cari daftar semua kreditor keluarga Yun untukku. Baik, Pak Leng. Pak Leng, ini kesempatan terakhir untuk keluarga Yun. Jadi, aku mungkin pulang terlambat malam ini. Tunggu. Nyonya Leng, jangan lupa. Kamu tidak sendirian sekarang. Seseorang seperti Pak Leng tentu memiliki kartu as yang harus disimpan untuk saat kritis. Tidak akan langsung ditunjukkan, bukan? Kehormatan saya. Aku pergi. Pak Leng, istri kembali ke kantor. Pasti akan menghadapi banyak masalah. Apa kau tidak khawatir? Ah, tentu saja khawatir. Jadi aku sudah mengatur semuanya. Nyonya Yun, kenapa kau datang? Siapa lagi yang datang? Yunshi. Semua di sini akhirnya akan menjadi milikku. Benarkah? Apa kau duduk di tempat yang salah, Yun Yu? Bagaimana kau masuk? Kau bukan lagi bagian dari grup Yun. Orang luar yang masuk tanpa izin. Tidak tahu apa konsekuensinya. Orang luar? Apa kau buta huruf? Ini hanya kartu identitas saja. Yun 11, semua tentangmu. Segera akan ditangani. Termasuk ibumu yang sudah meninggal. Oh, kamu belum tahu ya? Ibuku sebentar lagi akan menjadi Nyonya Yun yang sah. Yunshi, kamu berani memukulku? Jangan lupa, ini bukan wilayah kekuasaan Leng Xian. Kenapa aku tidak berani memukulmu? Kamu hanya anak haram. Mengandalkan ibumu yang dianggap harta karun. Dan ayahku yang sudah kehilangan akal, berani bersikap sombong padaku. Aku memukulmu. Sudah menghargaimu. Kamu. Yun 11, dasar bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Bawa dia pergi. Yun 11, sebagai manajer umum perusahaan. Bagaimana bisa bertindak semaunya seperti ini? Semaunya. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang lama di keluarga Yun. Coba kalian katakan. Status Yun Yu sebagai anak haram. Apa haknya menggantikan posisiku? Time. Junonse, kamu hilaja? Ayah, jangan lupa kamu pernah di penjara. Kalau bukan karena aku menganggapmu sebagai ayahku, grup Yun sudah tidak ada hubungannya denganmu. Kamu menggangkamku ya? Aku hanya memberitahumu fakta. Apa kamu lagi? Hari ini sangat ramai. Leng Xian. Leng Xian datang? Semuanya, Yun 11 adalah istri sahku. Secara otomatis memegang setengah saham pewaris keluarga Leng. Karena keluarga Leng telah mengakuisisi keluarga Yun, maka dia dengan sendirinya mewakili keluarga Leng sepenuhnya. Yun 11, dasar bajingan kecil. Kenapa kamu terus-menerus merusak rencanaku? Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Palsu. Kamu meragukan kata-kataku? Ini adalah sertifikat warisan saham. Lihat sendiri. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yun Yu, aku sudah memperingatkanmu berkali-kali sebelumnya. Tapi kamu terus-menerus memprovokasiku. Kali ini kamu tidak bisa lari lagi. Yun 11, apa yang akan kamu lakukan padaku? Aku akan membuatmu membusuk di penjara. Kamu. Siapa Yun Yu? Kalian mau apa? Yun Yu, kamu terlibat dalam penggelapan jabatan, pembiayaan ilegal, dan penganiayaan senggaka. Sekarang kami meminta kalian untuk bekerjasama dalam pendidikan. Ayah, aku tidak bersalah. Hei inspektur, aku tidak mau masuk penjara. Yun 11, dasar bajingan. Aku pasti akan membunuhmu. Kenapa kamu datang? Khawatir kamu terluka. Jemput kamu pulang. Aku cantik tidak? Aku tidak melihatmu. Kamu tidak melihatku? Kamu sedang baca koran ya? Ya, aku lihat suamiku kenapa? Aku ngantuk mau tidur. Hei, kamu mau apa? Aku tidur bareng kamu. Kamu adalah Yun 11. Ya. Ada perlu apa? Kamu tahu siapa aku?
Ada hubungannya dengan aku? Aku adalah tunangan Leng Xian. Dulu, Berarti memang pernah jadi tunangan ya? Xian, aku ada yang mau bicara berdua saja denganmu. tidak perlu, bicara saja di sini. Kalau begitu aku tidak mengganggu kalian. Katakan, ada perlu apa dengan aku? Xian, kamu masih marah padaku kan? Aku seharusnya tidak menggunakan saham keluarga Leng untuk mengancammu. Aku sudah berjanji pada kakek, Xian. Mari kita menikah. Maaf Nona An, aku tidak pernah marah padamu. Perjanjian pernikahan itu ditentukan kakek, hal ini tidak. Melalui persetujuanku. Lagi pula, aku sudah memiliki orang yang ingin kunikahi. Yunshi, dia tidak cocok untukmu. Cocok atau tidak bukan kamu yang menentukan. Jika Nona An tidak ada urusan lain, silakan pulang. Yun 11, dia tidak pantas untukmu. Keluarga kami berteman lama. Aku dan kamu adalah pasangan yang serasi. Hanya dengan kita berdua bersama, grup perusahaan Leng akan semakin maju. Kamu pikir aku Leng Xian? Bekerja harus bergantung pada wanita? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya... Sui, Tuan, antarkan tamu. Yun 11, kamu cuma bidak yang diusir dari rumah. Berani-beraninya merebut priaku. Nona An, Silicon. Minger. Nona An, aku sudah menemani Pak Leng. Bertahun-tahun, aku cukup mengenalnya. Perasaan Pak Leng terhadap istrinya sungguh tulus. Harap Nona An jangan ganggu mereka lagi. Kalau Pak Leng kemarah. Meski keluarga An dan Leng bersahabat, tak akan ada gunanya. Benarkah? Xian cuma sementara saja. Aku ingin lihat berapa lama Yun 11 bisa bertahan. Di sisinya. Nona An, aku yakin perasaan istri dan Pak Leng akan langgeng sampai tua. Tapi Yun 11 harus punya nyawa dulu. Marah? Mana berani aku marah sama Pak Leng? Pak Leng sudah selesai bicara dengan tunangannya? Oh. Rupanya bukan marah, tapi cemburu. Nggak kok. Jangan pergi. Pak Leng, aku mau kerja. Waktu itu, pernikahan diatur oleh kakek. Saat ulang tahunku, aku tidak ada di sana. Kalau aku ada, pasti tidak akan membiarkan mereka semena-mena. Wah, Pak Leng memang hebat. Pak Leng sudah punya tunangan sejak 18 tahun. Saat aku 18 tahun, masih jomblo. Istri. Aku bahkan belum pegang tangannya. Wah, kedengarannya kamu menyesal ya? Aku jujur, kamu jangan tidak adil. Ya, aku memang orang yang tidak masuk akal. Pergi saja cari tunanganmu yang masuk akal itu. Sekarang aku sudah jadi milikmu, kau sudah mencuri hatiku. Kenapa? Sudah mengambilku, masih mau bawa ke rumah orang lain? Sekarang kamu priaku, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dalam luar semuanya milikku. Jangan temui mantan tunanganmu lagi. Aku akan cemburu, aku juga ingin. Dari awal yang ditunangkan memang kamu. Si rubah kecil. Itu. Kapan kamu membatalkan pertunangan dengannya? Setelah ayahku meninggal. Keluarga mereka yang datang membatalkan pertunangan. Orang macam apa sih? Masa di saat kamu paling sulit? Mereka membatalkan pertunangan? Oh, sekarang kamu kembali memimpin keluarga Leng. Mereka malah datang mengganggu. Menyebalkan sekali. Kamu tidak ingin aku dibatalkan pertunangannya? Aku rasa aku hanya tidak ingin kamu diperlakukan tidak adil. Ah, gadis bodoh. Aku kapan Leng Xuan? Kembali ke keluarga Leng? Di sini. Juga sekitar waktu itu. Tenang, mulai sekarang aku yang akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, siapapun tidak boleh. Badan kecilmu ini bisa melindungiku? Apa salahnya badan kecilku ini? Aku kurus, tapi jangan remehkan, tenagaku besar loh, haha. Memang diranjang. Tenaganya memang cukup besar. Hei, tenagaku diranjang juga besar, mau mencoba? Kenapa pintu ruang istirahat terkunci? Ada orang di dalam? Sial, aku lupa masih ada orang di luar. Takut? Aku tidak takut, aku hanya tidak ingin membuatmu malu. Kalau sampai kesebar, seorang CEO keluarga Leng. Di siang bolong berduaan dengan seorang wanita.
Betapa buruknya pengaruhnya. Aku tidak peduli. Nona An, kamu tidak boleh masuk. Tanpa perintah Xiao Leng, tidak ada yang boleh masuk. Mingger, siapa kamu berani menghalangiku? Dasar pelacur, akhirnya kutemukan juga. Tidak menyangka kamu bersembunyi di sini. Aku tidak di sini. Masa di rumahmu? Apa kamu lupa? Kalau Leng Xian adalah suamiku, Istri Anda, aku tidak bisa menghentikannya. aku akan segera memberitahu Xiao Leng. Diam, kamu tahu siapa aku? Kalau berani lancang lagi, aku akan patahkan tangan kakimu. Yun 11, sekarang minggirlah dari keluarga Leng. Aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu, kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Hubungi San Rui, bawa orang ke sini. Bunuh aku? Dengan kemampuanmu? Kau menggoda Xian dan merusak hubungan kami. Aku tidak memintamu berlutut memohon, itu sudah memberimu muka. Berani-beraninya kau bersikap sombong di depanku. Naik dan tanggalkan pakaiannya untukku. Kamu harus berpikir matang-matang. Ini keluarga Leng, bukan keluarga An. Jika Xiao Leng kembali, kau pikir dia akan membiarkanmu? Termasuk kamu, Anya. Keselamatan keluarga An tergantung pada keputusanmu. Apalagi yang kau tunggu? Aku yang bertanggung jawab jika ada masalah. Tanggalkan semua pakaiannya. Lepaskan aku. Berhenti semua. Shurian, Kau baik-baik saja? Kalian sangat berani. Berani-beraninya berlaku kasar di rumahku, Leng Xian. Ingin mati? Leng Xian, dia hanya seorang yang diusir dari rumah. Kenapa kau melindunginya? Karena dia adalah istriku. Usir dia. Beritahu keluargaan. Jika mereka terus membiarkannya menyebar fitnah, keluargaan. Jangan harap bisa terus eksis di Hancheng. Leng Shiyan, kau orang yang kejam. Kau akan menyesal. Apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Tentu saja memeriksamu, apakah kau terluka. Kalau tidak, kau pikir aku mau apa? Kemari. Kenapa diam saja? Marah? Jangan lupa, kita suami istri yang sah. Keluarlah. Maaf, Apa katamu? aku berjanji. Tidak akan membiarkanmu disakiti lagi. Bagaimana ini? Jika Yun 11 tahu, apa yang kita lakukan pada ibunya? Dia pasti akan balas dendam. Yuyu sudah dia masukkan ke penjara. Dia pasti tidak akan melepaskan kita. Chang Tian, katakan sesuatu. Leng Xian telah memojokkan kita. Sehebat apapun keluarga Leng, mereka butuh bukti, kan? Ini era hukum. Aku tidak percaya. Mereka berani balas dendam diam-diam. Coba saja kalau berani. Kamu benar, sekarang ini masyarakat hukum. Kamu benar, sekarang ini masyarakat hukum. Kalau begitu, mari kita bahas hukum dengan baik. Kebetulan aku sudah menghubungi pengacara, dia pasti akan berbicara dengan kalian. Dengan baik. Ngapain diam saja? Duduklah. Yun 11, jarang-jarang kamu pulang, aku akan ambilkan buah untukmu. Tidak usah, aku tidak beruntung menikmatinya. Masa begitu? Ini kan rumahmu sendiri. Benar, ini rumah yang diberikan ibuku kepadaku. Sebelumnya, sudah kukatakan pada kalian untuk pindah dalam 3 hari. Tapi kalian menunda-nunda. Hari ini datang. Kebetulan untuk membantu kalian pindah. Yun 11, kamu mau apa? Ini daftar perkiraan harga, lihatlah.
Ini harganya 8 juta, kan? Kamu mau apa? Ini bukan milik ibumu. Ayahku yang memberikannya padamu, benar kan? Kamu ini mau apa? Kamu ingat tidak, dulu kamu seperti ini. Berulang kali menghancurkan keluarga dan karir ibuku. Yun 11, kamu masuk rumah paksa. Merusak barangku yang bernilai jutaan, aku akan lapor polisi. Aku akan melaporkan kalian. Lee Mefen, aku ini warga yang taat hukum. Aku datang hari ini bukan untuk merusak barangmu, tapi untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hakku. Ini semua dibeli oleh ayahku, Yun Changtian. Artinya, ini harta bersama ibuku setelah menikah. Jadi setengah untuk kalian, setengah untukku, adil kan? Termasuk meja, kursi, sofa, perabotan, dan seluruh rumah ini. Semua dibagi 2. Ayo, bagi semua barang di dalam menjadi 2. Hancurkan bagian yang menjadi milikku. Baik. Cepat hentikan mereka, cepat. Yun 11, aku mohon, lihatlah usiaku dan ayahmu yang sudah tua. Hentikan mereka, baik? Sekarang menyesal? Waktu itu, saat kamu menggoda ayahku dan membunuh ibuku. Pernah terpikirkan hari ini? Sudah cukup. Sudahlah. Ini semua balasanku. Ini semua salahku sendiri. Aku yang meminta masalah ini. Changtian, bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Ambil apa yang kau mau, ambil semuanya, ambil semuanya. Kau gila ya kalian mau siapa hari ini? Berani sentuh barang di rumahku kecuali kau lewati mayatku dulu. San Rui. Bawa Nyonya Li ke rumah sakit untuk diperiksa. Sekalian periksa jantung dan paru-parunya, hati serigala dan paru-paru anjing itu penyakit. Harus diobati. Kau adu. Changtian, kau tidak berguna. Kau lihat mereka menghinaku. Yun 11, kau akan dapat balasan. Leng Xian, jangan keterlaluan. Terlalu? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku bunuh kau. Tuan Yun, emosi besar mudah kena rugi. Bukan karena kau, keluarga Yun tidak akan sampai seperti ini. Aku habisi kau. Sudah kukatakan emosi besar akan kena rugi, sudah kuperingatkan. Jangan berkali-kali sentuh batasanku. Tahu kenapa aku lumpuhkan tanganmu? Tahu-tahu. Katakan. Aku tidak seharusnya mengganggumu, aku tidak seharusnya. Aku tidak seharusnya menyakiti Yun 11, aku salah, aku benar-benar salah. Kumong lepaskan dia. Masalahmu sudah kuserahkan ke inspektur. Nyonya Li, Tuan Yun. Kalian bisa bersama di penjara menghabiskan masa tua. Oh iya kebetulan. Yun Yu juga di penjara. Kalian bertiga bisa berkumpul. Aku tidak. Tidak. Kedepannya, aku tidak akan biarkan siapapun mengganggumu. Hanya aku yang boleh mengganggumu. Aku pukul kau. Leng Xian. Sayang. Tidak apa-apa, aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau baik. Leng Xian. Siapa yang Nyonya Yun 11? Ini aku, dokter. Bagaimana kondisi suamiku? Selamat, Nyonya. Operasi Pak Leng sangat sukses. Hanya saja, Pak Leng mengalami gegar otak ringan. Kita perlu menunggu Pak Leng sadar nanti. Lalu melakukan pemeriksaan lagi. Terima kasih. Oh ya, Nyonya. Pak Leng sudah dipindahkan ke kamar biasa. Nyonya bisa menjenguk kapan saja. Cepatlah sadar, aku menunggumu. Denganmu, hidupku baru sempurna. Aku mencintaimu. Asisten San, tolong awasi Xian. Kalau ada kabar, beritahu aku segera. Baik, Nyonya. Serahkan saja padaku. Tapi Nyonya, mau kemana? Membalas dendam.
menyakiti lakiku, masih mau kabur? Ku beri kesempatan hidup, malah cari mati. Aku tidak sengaja, hanya tidak hati-hati. Melukai tengganya. Aku ini orang yang paling adil. Kau lukai dia, aku balas sekali. Tenang, aku tidak akan mengambil nyawamu. Yun 11, aku ini kesurupan. Bawa aku ke penjara, aku mengaku, aku akan bertobat di penjara. Aku mohon, jangan bunuh aku. Lime Fen. Sudah lama, masih tidak mengerti sifatku. Aku ini orang yang pasti membalas dendam. Saat kau menyakiti Lengxian, kau sudah tahu akan ada konsekuensi seperti ini. Katakan, tembak di mana ya? Di sini? Atau di sini? Jangan menakut-nakutiku, kalau mau tembak, tembak saja. Jangan menakut-nakutiku. Dengar, inspektur datang. Bukankah kau ingin masuk penjara? Maka sisa hidupmu, habiskan di penjara. Oh ya, mulai hari ini, aku Yun 11 dan keluarga Yun, putus hubungan, tidak ada hutang lagi. Mengerti? Lengxian, kau sadar? Kamu, Jangan-jangan kau lupa ingatan. Aku kebetulan lewat, melihat pria di tempat tidur itu, suamiku. Suami yang lemah tak berdaya, mirip sekali. Aku datang melihat, ternyata, ya gitu-gitu aja. Yun 11, aku salah. Tuan, Anda salah orang. Si rubah kecil. Aku tidur berapa lama? 5 tahun. Aku bahkan udah punya 8 anak sama orang lain. Nyonya masih terawat baik ya? Iya, aku sekarang pulang buat menyusui bayi. Tuan, tolong lepaskan tanganku. Jangan susui anak, susui aku saja. Baru bangun udah genit nih. Kamu tahu nggak aku khawatir banget? Aku salah. Dasar bodoh. Pasti kamu nangis diam-diam tanpa ku tahu. Nggak kok. Basi banget, kalau ada kamu mana mungkin aku gampang mati. Jangan sebut kata itu. Kalau aku mati kan kamu bisa punya 8 bayi. Wah, jarang nih. Tuan Leng akhirnya ingat siapa istrinya. Amnesia sembuh secepat itu? Ajaib banget. Sayang aku salah. Salah di mana? Gak boleh usilin kamu. Nanti kalau aku sembuh, hukum aku sesuka kamu. Hukum gimana? Terserah kamu mau hukum gimana. Aku nurut semua. Yunshi, kamu pikir sudah balas dendam ya? Ibumu bukan bunuh diri. Yunshi, kamu pikir dengan memasukkan kami ke penjara sudah balas dendam? Aku beritahu ya, gak akan ada kesempatan lagi untuk balas dendam. Kamu masih tahu apa? Aku tahu semuanya. Aku lihat sendiri orang itu mencekik leher ibumu dan mendorongnya dari lantai atas. Siapa yang melakukannya? Masa kamu gak pernah curiga? Ayahmu yang pemboros itu? Ibumu di alam baka pasti nggak bisa tenang. Yunshi, kamu anak durhaka. Halo, aku baru keluar. Udah dekat? Oke. Bikin nunggu lama banget. Leng Xuan, kamu pulang ke Indonesia? Jangan ngaco, Leng Xuan. Yun 11, kamu sudah cukup menyakitiku. Berulang kali kamu menggodaiku, sampai aku diusir dari keluarga Leng. Sekarang kamu masih berani menggodaiku lagi? Pergi. Orang sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Sayang,
Kembalilah. Pamanmu akan datang? Tidak takut dia melihatmu? Yun 11, aku pasti akan mendapatkanmu. Aku akan membuat Leng Xian menyesal seumur hidupnya. Leng Xuan sudah kembali ke negara. Kamu sudah tahu? Dia baru saja mencariku. Jangan takut, aku di sini. Masuk. Tunggu sebentar, jangan buru-buru mengusirku. Aku hanya ingin berbicara beberapa kata denganmu. Xian, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi aku tidak bisa hanya diam melihat. Kamu ditipu oleh Yun 11 yang manis ini. Sayang, Kamu tertawa apa? Yun 11 terlihat dingin dan anggun di luar. Tapi sebenarnya dia sangat bebas. Lihatlah dia bergaul dengan banyak pria di tengah malam. Naik mobil pria asing, dia bersamamu hanya karena status dan uangmu. dia punya maksud tertentu padaku. Itu kehormatan bagiku. Kehormatan? Sudah selesai? Kalau sudah, keluar. Jangan tidak percaya padaku, lihat foto ini. Nona An. Kamu menghina dia atau menghina aku? Tidak bisakah kamu lihat itu aku di foto ini? Sanrui. Bawa Nona An pergi, hubungi Satpam. Kalau tidak mau kerja, langsung pulang saja. Baik, Pak. Nona An, bukankah aku sudah memperingatkanmu sebelumnya? Jangan ganggu Nyonya dan Pak Leng lagi. Silakan pergi. Leng Xian, kamu sudah terpesona oleh si manis. Benar, aku senang. Kamu, Nona An datang lagi, masih tidak mau menyerah. Yun 11, apa yang bisa kamu banggakan? Menikah pun bisa bercerai. Kamu hanya punya surat nikah dengan Xian. Hanya selembar kertas, tidak perlu dipusingkan. Aku tidak hanya punya surat nikah dengannya. Masih tidur di ranjang yang sama dengan dia, kamu. Yun 11, kamu si imut, tunggu saja. Aku akan membuatmu tahu akibatnya melawanku. Aku menyarankan Nona An untuk tidak mencari masalah. Orang yang dicintai Leng Xian adalah aku. Dan hanya bisa aku. Sebaiknya kamu jangan menyesal. ada acara malam ini? Tidak, aku sudah selesai bekerja. Kalau begitu mari aku menghadiri pesta pertunangan Cuci malam ini. Kamu kenal Cuci? Dia bertunangan. Wah, ini bukan si putri keluarga Yun yang tidur dengan paman. Dia tidak pantas datang ke pesta ini, Yun 11. Kami semua diundang ke pesta ini. Hanya kamu yang datang karena pria, kalau aku jadi kamu, tidak akan berani datang. Aku bergantung pada suami, bukankah itu wajar? Sekarang kamu hanya anak seorang narapidana. Masih mengira diri sendiri putri kaya? Sepanjang hidup Leng Xian, selalu dihormati dan dikagumi. Kamu tahu apa kegagalan terbesar dalam hidupnya? Yaitu kamu. Identitasmu hanya akan mencoreng hidupnya. Kamu tidak pantas untuknya. Benarkah? Kalau identitasmu pantas untuknya, kenapa dia tidak memilihmu? Nona An, jangan-jangan ada penyakit tersembunyi? Kamu langsung. Nona An, tolong pahami posisi kita. Cukup satu kalimat dari suamiku untuk menghancurkan keluarga An. Hanya dalam hitungan menit. Yun 11, selain memanfaatkan nama Leng Xian untuk pamer, apalagi keahlianmu, Juga bisa mencari suami, kalau bisa kamu juga cari satu. kamu. Yun Shi. Kesetaraan status selalu menjadi aturan tak tertulis di kalangan elit. Orang sepertimu akan berakhir seperti barang rongsokan yang diusir dari rumah. Lebih baik kamu pikirkan untuk segera menikah. Direktur Chu, bertemu lagi. Putri Yun masih tetap bersemangat seperti biasa. Direktur Leng sudah menemukan jejak Tuan Leng. Berada di gudang tua milik keluarga Leng. Mengerti. Jangan lari-larian. Aku akan menjemputmu setelah selesai urusanku. Baik, jangan khawatir.
Selesaikan urusanmu. Aku pergi dulu. Anya, apa yang ingin kamu lakukan? Katakan. Jika aku menghancurkan wajah ini, apakah Lengxian masih akan mencintaimu? Anya, kamu boleh menyakitiku. Jangan sakiti Lengxian. Yunshi, kamu benar-benar tidak takut aku menggores wajahmu? Lebih baik kamu memohon padaku. Mohon agar aku melepaskanmu, mungkin. Aku akan lebih ringan dalam menyakitimu. Jangan banyak bicara. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku mohon, kecuali aku mati. Yun 11, kamu berani sekali. Hari ini aku akan merobek mulutmu dan menggores wajahmu yang jelek ini. Aku ingin tahu dengan apa lagi kamu bisa memikat Lengxian? Aku akan membunuhmu. Ah? Yun 11, kamu mencari mati. Lepaskan pakaiannya. Jangan. Lepaskan, sayang. Sayang, hari ini aku pasti akan membunuhmu. Bawa dia pergi. Lengxian, tidak apa-apa. Jangan takut, jangan buru-buru. Lepaskan dia. Berhenti, Anya. Katakan sekali lagi, lepaskan dia. Aku melepaskannya? Aku ingin melepaskannya. Tapi siapa yang akan melepaskanku? Lengxian. Aku tidak rela. Padahal aku yang pertama bertunangan denganmu. Mengapa akhirnya kamu menikahinya? Itu karena kamu meninggalkannya. Diam. Anya, tenanglah. Lengxian. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Kamu bahkan tidak mau menatapku sekilas. Tapi lihatlah caramu memandangnya. Begitu penuh kasih sayang. Kamu pasti sangat mencintainya. Kalau kamu begitu mencintainya, kamu rela melakukan apa saja demi dia. Benar kan? Sebenarnya kamu mau apa? Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Lengxian. Semua yang kulakukan ini karena aku mencintaimu. Aku tidak tahan melihatmu mesra dengan wanita lain. Tapi matamu hanya melihat Yun 11. Kamu sama sekali tidak peduli perasaan orang lain. Pernahkah kamu memikirkan betapa sedihnya hatiku? Lengxian. Asalkan kamu datang dan menciumku. Cium aku di hadapannya. Aku bisa melepaskannya. Mimpi, kamu sedang bermimpi. Jika tidak mau, aku akan menikam lehernya. Lengxian. Bagaimana? Tukar ciumanmu dengan nyawa orang yang kau cintai. Seharusnya cukup menguntungkan, kan? Lengxian, jangan berani-berani menciumnya. Lebih baik kau mencium anjing daripada menciumnya. Kalau berani menciumnya, aku bunuh kau. Sanrui, berikan barang itu padaku. Lepaskan aku, Lengxian. Apa yang akan kau lakukan pada ibuku? Aku Lengxian dalam bertindak. Selalu membalas dendam. Nona An sudah menculik istriku. Maka aku akan menangkap ibumu. Apa yang kau lakukan pada istriku? Maka ibumu juga akan mengalami hal yang sama. Bertindak, jangan. Lepaskan ibuku. Lepaskan dia. Ibumu mengalami semua ini berkat dirimu. Putri yang baik sekali. Lengxian. Ibuku setidaknya adalah orang yang lebih tua darimu. Keluarga An dan Leng setidaknya memiliki sedikit hubungan. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Hubungan? Di mataku. Tidak ada yang lebih penting dari istriku. Jika kau tidak melepaskannya, aku akan menyiapkan kuburan yang bagus untuk ibumu. Sebagai tanda menghormati keluarga An. Di hatimu. Apakah dia benar-benar sepenting itu? Aku danmu sudah kenal sejak kecil. Di hatimu, apakah tidak ada sedikit pun perasaan padaku? Sedikit saja? Aku hitung sampai 3. Nona An, baik-baiklah. 3.
2. Bawa semua orang ini kembali. Silakan, Nona Ann. Ngapain sopan? Bawa dia pergi. Ayo. Ling Shiyan. Sakit? Ini salahku, tidak bisa melindungimu. Suami akan bawa kamu pulang. Leng Xian. Jangan pergi, jangan. Sayang, aku di sini. Jangan takut, aku tidak akan meninggalkanmu. Sudah berapa lama aku tidur? 2 hari. Aku khawatir kamu tidak akan bangun. Jangan-jangan kamu tidak istirahat sama sekali? Aku tenang berada di sampingmu. Maafkan aku. Membuatmu khawatir. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang harus aku khawatirkan? Sayang, istirahatlah yang baik. Urusan lainnya serahkan padaku. Aku sudah sampai, bawa orangnya kemari. Paman, sedang mencari aku? Tak disangka kita bertemu lagi dalam kondisi seperti ini. Aku masih ingat hari kamu masuk keluarga Leng. Orang tuamu sudah meninggal, bahkan diceraikan oleh Anya. Dengan apa kamu sombong? Dengan apa kamu meremehkanku? Apa karena aku bukan keturunan utama? Jawab aku, Paman. Memikirkan apa? Jangan-jangan kamu masih memikirkan mantan tunanganku? Dulu di kelenteng, aku mendapat penghinaan. Kali ini, aku akan balas berlipat ganda. Bos, polisi datang. Kamu licik sekali, Paman. Tapi semua ini sia-sia. Pada akhirnya, baik keluarga Leng maupun Yun 11 akan menjadi milikku. Leng Xuan. Leng Xian. Leng Xian, cepat bangun. Kamu bilang tidak akan meninggalkanku. Nyonya, cepat bawa Sio Leng ke mobil. Aku tadi sangat takut, pikir tidak akan bertemu lagi. Bodoh. Jangan bicara seperti itu. Bahkan mati. Aku juga akan dikubur bersamamu. Sayang. Kita punya anak yuk. Anak laki-laki mirip kamu, perempuan mirip aku. Oke. Ngomong-ngomong, Anya mana? Aku suruh orang antar dia lapor diri. Sayang, kenapa kamu baik banget sama aku? Bukannya ini memang seharusnya aku lakukan? Kok pagi-pagi banget? Kamu bikin aku kaget. Besok aku ada kontrak yang harus ditandatangani. Aku mau kamu temani aku. Oke. Aku harus siapin apa nggak? Nggak perlu, aku cuma nggak mau pisah sama kamu. Ini apa? Gaji diserahin. Aku suamimu. Nafkahin keluarga kan sudah seharusnya? Oke, sementara aku simpan dulu ya, jangan khawatir. Aku nggak akan sembarangan belanja. Oke, aku tahu. Mau janji pakai kelingking? Janji apa lagi? Udah aku bilang. Aku bukan anak kecil lagi. Udah, makan. Sioju, siapa di Hanceng yang nggak tahu? Leng Xian nggak suka cewek. Bisa-bisa malah bikin dia marah, gimana kalau? Cewek mending jangan diundang deh. Istrinya aja direbut dari keponakannya sendiri.
Katanya, di pernikahannya langsung dia nikahi cewek keponakannya. Laki-laki kayak gitu bilang gak suka cewek, siapa yang percaya? Kamu, berani-beraninya aja atur. CEO Leng, lama nggak ketemu, akhirnya bisa ketemu juga hari ini. CEO Zhu. Bawa proposal proyeknya? Buru-buru amat. Ngobrol yang asik sama CEO Leng kamu. Hari ini buat ketemu CEO Leng kamu. Aku udah siapin sesuatu yang spesial. Suruh mereka masuk, oke. CEO Leng, mereka semua beneran spesial. Katanya CEO Leng suka cewek cantik. Silahkan dipilih-pilih. Secantik apa sih? Sio juga salah. Sio Leng emang suka cewek cantik. Tapi bukan yang ini. Kamu dateng kok nggak bilang-bilang? Aku kira kamu nggak datang. Ini siapa dia? Istriku. Bener kata Pak Ju. Aku memang suka cewek cantik, tapi lebih cinta istriku. Aku udah serahin semua keputusan perusahaan ke tangan istriku. Kalau Pak Ju ada urusan, bisa bicara sama istriku. Bu Yun, tadi semua salah paham. Salah paham? Ya. Semua salah paham. Di dunia bisnis. Bermain sandiwara itu biasa, jangan dipikirin. Yang biasa itu belum tentu benar. Nggak juga kan? San Rui. Sebarkan kabar. Kedepannya, siapa yang berani naruh cewek deket-deket Leng Xian? Berarti musuh sama Yun 11. Perusahaan yang nggak mau hidup di Hancheng, coba aja. Siap, Bu. Ayo pulang. Oke. Pak Leng, kita kerjasama. Pak Shu. Kamu bawa banyak cewek? Mau bikin Pak Leng kami susah? Bikin istri kami marah. Sama aja bikin Pak Leng marah. Kalau Pak Leng marah, masih ada proyek? Rapat hari ini sampai sini, bubar. Sayang, ini mau goda siapa? Kalau nggak ditemenin, gimana aku tidur? Kayaknya aku semakin nggak bisa jauh darimu. Ya jangan pernah pergi. Tidur. HM, gendong. Kamu sembunyiin Leng Xuan di mana? Kok kamu tahu? Meski kamu nggak bilang. Tapi kamu hapus semua info soal Leng Xuan di internet. Termasuk hubunganku sama dia. Aku kenal kamu. Biasanya kamu nggak bakal lepasin dia. Beneran mau ketemu dia? Beberapa hal harus diselesain. Yun Shi. Dasar kamu imut. Aku sekarang setengah manusia setengah hantu, tidak hidup tidak mati. Terjebak di sini, kalian puas? Dulu kalau kamu tidak mengkhianatiku sebelum pernikahan, aku tidak akan membatalkan pertunangan. Kamu juga tidak akan sampai seperti ini. Semua ini adalah akibat ulahmu sendiri, akhir hari ini. Sudah ditakdirkan sejak lama. Omong kosong, Yun Shi. Kalian semua pantas mati. Leng Xian ini pantas mati. Aku sekarang terpuruk seperti ini, kalian puas? Sampai sekarang, kamu sama sekali tidak menyesal. Kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan, HMPH. Yun Shi. Jangan pura-pura di sini, siapa yang tidak tahu, itu berkat aku. Hamil berkat Habang Gengku. Baru bisa naik ke ranjang Leng Xian. Sekarang kamu berpura-pura suci di depanku, HMPH. Kamu benar-benar pantas mati. Pantas mati. Kenapa? Kenapa dia Leng Xian? Hanya karena dia keturunan langsung keluarga Leng, berhak mewarisi keluarga Leng. Sedangkan aku membujuk semua orang, tapi aku tidak dapat apa-apa. Kalian semua pantas mati. Leng Xuan. Kamu sangat menyedihkan. Aku akan membunuh kalian semua, jangan pergi.
Aku akan membunuhmu, Leng Xian. Kapan kamu membuat ini? Sepertinya aku belum pernah melamarmu secara resmi. Kita sudah menikah dan punya sertifikat begitu lama. Aku ingin melamarmu secara resmi. Kapan kamu memesannya? Setelah kita menikah, aku langsung memesan ini. Sekarang, akhirnya bisa digunakan. Ibu Yun 11. Apakah kamu bersedia? Leng Xian menjadi suamimu. Mengikat janji pernikahan dengannya. Baik dalam sakit maupun sehat. Baik dalam miskin maupun kaya. Mencintainya. Selalu setia padanya sampai akhir hayat. Aku bersedia.